ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur, sehingga kita bisa menunjukkan salah satu kewajiban kita yaitu bertawaf ini di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita semua terlibat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus pengajian ibu-ibu al-muhajirin, itu namanya ya, pengajian al-muhajirin, baik ketua, sekretaris, bendahara, BLM atau DST, ibu-ibu yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya ditelepon sama Ibu Sari. Ibu Sari mana? Oh Ibu Sari. Saya sering teleponan tapi nggak tahu orangnya yang mana. Ini Ibu Sari dengan dadakan kayak tahu bulat. Pak Ustaz, bisa hadir nggak sore ini? Oh, sore ini. Udah kayak pemain cadangan saya. Ibarat bola pemain intinya nggak datang. Jadi saya pemain cadangan. Rencananya minggu depan kita ngaji atau Sabtu depan. Tapi karena waktu sebentar lagi habis Rajab masuk Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Ya, tentunya sebelum kita bahas itu, seperti biasa kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat. Tiap hari kita bisa beraktivitas, terutama pada sore ini kita kembali bermujakarah, talabul ilmi, menuntut ilmu, dan wajah-wajahnya sudah tidak asing di mata saya. Apa ada orang yang ada di sini? Ada orang baru? Orang lama semua ya. Usia 40 ke bawah. Ke bawah ke atas? Ada yang baru 17 nggak di sini? Kalau saya, umur saya perasaan baru 28. Ya perasaan kan boleh. Karena biarlah usia kita tua, yang penting berjiwa muda. Orang yang selalu berjiwa muda itu akan selalu fresh, sehat, asalkan jiwa mudanya ditempatkan di arah yang benar. Banyak orang berjiwa muda tapi salah kaprah. Umurnya 56, mau ke celana jeans sobek-sobek, mau ke jilbab sakratul maut. Ada jilbab sakratul maut? Jadi kalau
ya. Karena jilbabnya udah ke sini, nggak bisa noleh ya. Itu saya bilang jilbab sakaratul maut. Usia 65. Tapi itu juga masih mending. Ada orang udah 70, 60-an lebih nggak nutup aurat lagi. Udah bawa tanah, tapi ya Allah, pahanya kemana-mana kelihatan. Boro-boro orang, kucing aja nggak mau. Ya coba itu. Dibawa naik motor ninja, lari 70, lari 100, bunyi ninja. Pikir anak muda yang bonceng, ini motor rusaknya apa? Berhenti, rasanya ada rusaknya motor. Digasnya lagi, pakai. Rupanya udah pipi nenek itu. Masya Allah. Ya artinya boleh berjiwa muda, asalkan ditempatkan yang benar. Selalu fresh, selalu seger, jangan loyo. Ada orang umur baru 17, jiwa tua, dia layu. Kita tetap berjiwa muda, fresh, tapi ditempatkan di tempat yang benar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hari ini kita sudah berada di tanggal 20 Rajab kalau nggak salah. Lebih kurang 40 hari lagi kita masuk Ramadan. Nggak berasa tuh 40 hari. 20 Rajab. Iya apa ya? 21. 20 Rajab. 20 Rajab 20. Artinya 40 hari lagi kita ke Ramadan. Gak berasa tak lagi, wah udah Ramadan aja. Maka ada satu doa yang diajarkan Rasulullah di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya kan? Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan balighna, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nah, tentunya bulan Rajab ini ada dua pembahasan yang ingin kita bahas. Pertama berkaitan dengan bulan Rajab menuju Ramadan. Yang kedua, ada peristiwa besar di bulan Rajab ini, yaitu namanya Isra Mi'raj, yang disepakati para ulama tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Ulama, tapi ya banyak yang berselisih. Tapi kita tidak membahas perselisihan itu. Yang kita bahas peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam. Kata Allah, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari. Asra diperjalankan. Kalau Isra berjalan malam. Jadi kalau ada ibu-ibu berantem sama laki malam-malam, wah, pulang. Bunter tuh pakaian, jam-jam 12 malam berangkat. Tanya sama tetangga, mau kemana bu? Saya mau Isra. Jangan bilang kabur, Isra. Nanti kalau kamu kan kasar banget. Apa Isra? Ya jalan malam, ya bukan malam berangkatnya. Nah, gitu. Anak muda itu ngampir tempat pacarnya pada malam hari. Itu anak muda lagi Isra, jalan malam. Nah, Rasulullah juga Isra, Asra, diperjalankan pada malam hari. Tapi juga jangan berarti nanti saya bilang begini, berantem lagi kabur lagi. Kalau Pak Ustaz buat Isra aja deh. Isra itu perjalanan malam. Nah, perjalanan Isra wal Mi'raj
Perjalankan Allah Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya kalau zaman dulu pakai onta VIP. Onta VIP itu onta yang paling mahal dan sehat, itu 3 bulan lamanya. Dari Makkah ke Palestina 3 bulan lamanya. Namun sebelum diperjalankan Allah Rasulullah, sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah itu mendapatkan 2 musibah, yaitu wafatnya istrinya namanya Khadijah. Khadijah itu adalah istri tercintanya Rasulullah. Sayang banget ke Rasulullah sama Khadijah. Meskipun dia udah tua, Khadijah Rasulullah umur 40 tahun, Siti Khadijah umur 65 tahun, tapi cinta Rasulullah tidak berubah. Bahkan kalau ngobrol sama istri-istrinya dulu, sama Siti Aisyah sering cemburu gitu. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Emang aku kurang apa sih bang? Kata Siti Aisyah. Kenapa begitu cintanya Rasulullah? Karena Siti Khadijah yang benar-benar berkorban jiwa dan raga, harta dan nyawa untuk Rasulullah. Kita tahu Rasulullah Siti Khadijah itu sebelum nikah sama Rasulullah, 1/3 kekayaan Makkah itu milik Khadijah. Ibarat Jakarta ini, Jabodetabek, 1/3 Jabodetabek ini kekayaannya milik Siti Khadijah, kira-kira begitu. Nikah sama Rasulullah. Kuanya, bukan kaya, kuanya. Kalau kaya belum kaya banget, tapi kalau sudah kuaya, itu kaya. Kayak sering saya bilang, kalau cantik biasa, tapi kalau cuantik, benar-benar cantik. Ganteng, itu biasa. Tapi kalau guanteng, benar-benar ganteng. Begitu juga Siti Khadijah, kuayanya 1/3. Tapi begitu nikah dengan Rasulullah, memang Rasulullah menjalankan usaha Siti Khadijah. Waktu dari umur berapa nikahnya? 25. Berarti 25, 35, 15 tahun Rasulullah itu jadi orang kaya. Kekayaan istri dan usaha istrinya dijalankan oleh Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah mendapat mandat menjadi Rasul, berhenti semua dakwah sampai habis itu harta, habis. Bahkan Siti Khadijah di akhir hayatnya dalam keadaan sakit mau menghapuskan nafas terakhir, apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, dulu aku orang kaya, apa-apa bisa kebeli. Sekarang baju tinggal 1 di badan, itu pun banyak tampalannya, tinggal 1 tambalannya. Tapi kalau memang itu pun sudah habis, kalaupun aku mati, kata Siti Khadijah, kalau bisa tulangku engkau jual untuk keperluan dakwah dan kebutuhanmu, silahkan dijual, kata Siti Khadijah. Masya Allah, itu istri luar biasa. Ibu bisa begitu. Ibu kaya, nikah sama laki-laki pengangguran, tapi karena cinta, apa-apa, cinta. Seminggu menikah, udah masih endah apa ya? Seminggu, 2 minggu mulai itu. Terus habis uang ibu, kata suami, pinjam duit dong buat modal. Berapa bang? Kita mau usaha. Kasih dah, berapa bang? 300 juta cukup. Baru 2 bulan habis, modal kering, usaha nggak jalan, habis. 3 bulan ke depan, usaha kemarin gagal, pinjam duit lagi, gua kasih. Cukup aja tuh pulang. Itu istri sekarang.
Jadi boro-boro dicintai, diusir mentah-mentah itu laki bisa. Lu nikah sama gua modal kolor doang, keluar lu dari rumah ini. Gitu. Begitu. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasulullah begitu cintanya? Salah satunya pengorbanan Siti Khadijah di situ. Pengorbanan Siti Khadijah. Tapi itu sekarang kan Masya Allah, apa duit. Biarlah laki jelek, pendek, pesek, pelek, yang penting punya duit. Biarlah laki nggak pulang-pulang seminggu, yang penting pulang bawa duit. Biarlah laki nggak ada kerjaan, yang penting punya bisa. Bisa lah, warisan banyak kali. Baik. Dan perempuan ini kalau menurut saya, kayak kalau istri saya ngambek nih, saya pulang kemalaman tengah malam, kayak itu buka pintu dan mulai mandi itu. Nah, saya udah tahu nih obatnya. Mulai bukanya pintu, nggak ngomong, langsung masuk kamar, diem dia. Ngomong, "Ma, saya mau gitu. Tadi ada rezeki ini, dari mulai mandi, mulai sedikit berubah. Ada nih tadi 500.000. Bagi badan tuh 500.000. Nah kalau kita dibawain lagi duit, tanya duit dari mana? Jangan main terima aja. Ya Allah bang, dapat dari mana duit? Ada tadi menang main judi di simpang sana. Umpamanya, astagfirullah bang, kok cuma 500.000 sih? Jangan, kalau haram aja. Jadi begitu Siti Khadijah cintanya kepada Rasulullah, sehingga cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah itu luar biasa, sehingga waktu wafatnya Siti Khadijah sedih yang mendalam, duka yang mendalam, ditambah wafat pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Rasulullah ini walaupun nggak masuk Islam, tapi menjadi benteng Rasulullah. Gak ada orang yang berani mengusik Rasulullah sewaktu pamannya masih hidup. Sehingga waktu meninggal orang yang dua ini, wafat orang yang dua ini, Siti Khadijah dengan Abu Thalib, maka Rasulullah berduka yang sangat dalam. Waktu anak Rasulullah meninggal yang namanya Ibrahim, Rasulullah menangis, tapi tidak begitu berduka. Nah, dari cerita ini kita mengambil kesimpulan, salah satunya adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa lah katakan, dikasih Allah ujian, tapi dikasih Allah musibah, diganti dengan kesenangan 2 kali lipat. Susahnya sekali, senangnya 2 kali. Musibah sekali, kemudahan 2 kali. Dalam Al-Quran dikatakan, innamal usri ma'al yusra. Innamal usri ma'al yusra. 2 kali Allah katakan itu. Masih hafal surahnya kan? Surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri ma'al yusra. Inna ma'al usri ma'al yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Begitu juga kalau kita dekat dengan Allah, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang. Rasulullah dikasih Allah ujian, wafat istrinya, wafat pamannya, tapi dihibur Allah jalan-jalan. Bukan jalan-jalannya ke Paris, bukan jalan-jalannya ke Makkah, jalan-jalannya ke langit ke-7. Masya Allah. Kata Allah, kamu lagi berduka, ayo jalan-jalan, kata Rasulullah. Nggak pakai paspor lagi itu, jalan-jalan langit ke-7 langsung. Bahkan ke Sidratul Muntaha, jalan-jalan. Kita lagi sedih, diajak bos kita, lagi sedih ya kamu ya, iya, yuk kita jalan-jalan ke Paris. Tsunami kan luar biasa itu kita.
Jadi Allah langsung ajak Rasulullah jalan-jalan ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Karena Rasulullah pada saat itu lagi berduka, istrinya wafat, pamannya wafat. Apa hikmah yang kedua di dalam Isra Mi'raj itu? Yaitu yang kedua, ada nilai iman yang harus kita tanamkan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang saya katakan tadi, secara akal Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Sampai kapanpun nggak masuk akal. Tetapi kenapa kita percaya? Iman yang membuat itu percaya. Apalagi ilmu kita sudah masuk ke dalam itu. Kayak semut, ini semut, sini jalan-jalan, berjalan ke semut. Semut ini lengket di buah rambutan, jebret, diangkat sama petani, ditaruh di truk. Sampai di truk dibawa itu rambutan ke Surabaya. Sampai Surabaya malam itu juga berangkat lagi pulang ke Pamulang. Jebret, semutnya tinggal di truk, turun lagi dia Pamulang. Ngomong ya teman-teman, kamu tahu nggak? Tadi aku baru dari Surabaya, kata si semut. Oh, ilokan, kata teman itu lagi. Iya serius, dari Surabaya. Karena nggak masuk akal kata semua. Jangankan kamu ke Surabaya seharian, suruh jalan kaki sampai simpang apa namanya itu semua? Simpang 5. Satu hari nggak sampai bolak-balik. Nggak satu harian baru sampai bolak-balik ke semua. Ini ke Surabaya. Begitu juga Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri kan bukan mungkin bakal. Tapi Rasulullah itu Isra, diperjalankan. Ilustrasinya gitu. Nah, iman kita yang berbicara. Beda orang dulu sama orang sekarang. Kalau orang dulu, anak-anak zaman dulu kata orang tua, Tom jangan dudukin bantal ya, ntar bisulan. Kata mak kita dulu ya. Kita pernah nanya, kenapa bisulan? Enggak. Kita mah udah, kata mak, bisulan ya udah bisulan. Kita diem, kita jalankan gitu. Coba kalau anak sekarang, Neng, jangan duduk di bantal, ntar bisulan. Apa kata anak sekarang? Masa sih mak? Ini mana jalannya bisulan bantal, cuma bantal kok. Didudukin dong, udah seminggu menurut mak ada bisulan tuh. Mana sekarang begitu. Begitu juga orang sekarang. Mereka mendahulukan akalnya baru imannya. Kalau orang dulu iman dulu baru akal. Isra Mi'raj itu bukan tidak masuk akal, tapi akal kita kekecilan untuk menerimanya, bukan yang masuk akal. Dan insya Allah sekian tahun ke depan itu akan lama-lama terbukti. Begitu banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang sudah terbukti sekarang. Seperti Fir'aun yang kata Allah itu diawetkan, sekarang sudah ditemukan. Dan banyak fakta-fakta yang di dalam Al-Quran sudah ditemukan sekarang. Begitu juga Isra wal Mi'raj ini, insya Allah bakal ditemukan kenyataan itu. Tapi jangan dulu bicara akal, bicara iman. Nah begitu banyak orang sekarang mempercayai suatu hukum Islam, kalau nggak masuk ke akalnya dia tidak terima itu. Harus masuk akal dulu baru dia terima. Sekarang kita harus imani dulu baru bicara akal. Karena banyak hukum-hukum Allah yang saat ini belum bisa diterima akal. Contoh ada lagi selain Isra Mi'raj. Di dalam hukum fikih ada memakai sepatu khuf namanya. Di Makkah sana, di padang pasir sana, sepatu khuf itu panjang, tinggi, kayak segini ya. Bukanya susah, kalinya banyak. Nah, itu kalau musafir di zaman dahulu, sebelum memakai itu berwudu, habis berwudu pakai musafir. Nanti kalau batal wudunya, dia tidak perlu buka itu sepatu. Cukup dia berwudu dan dia sapu atas sepatunya, atasnya, bukan belakangnya. Secara akal yang kotor kan telapak kaki, telapak sepatu. Tetapi kenapa diperintah agama mengusap atasnya? Nah, kalau kita bicara akal kita tidak akan terima itu hukum.
Tapi kalau kita bicara iman, kita baru yakin ada rahasia di balik itu yang belum ditemukan. Seperti tayamum. Kalau bicara akal, masa sih debu? Begitu banyak yang lain, kenapa debu? Karena itu bicara iman. Nah begitu Isra Mi'raj ini adalah menguatkan iman kita bahwa kalau Allah berkehendak, apa yang nggak bisa? Kalau Allah sudah berkehendak, buah nangka bisa jadi cempedak. Kalau Allah sudah berkehendak, durian bisa menjadi salad. Kalau Allah sudah mau berkehendak, ayah-ayah bisa jadi mak-mak. Kalau Allah mau sudah berkehendak, yang berambut bisa jadi botak. Ya kalau sudah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau. Kalau bicara akal, nggak bisa. Contoh, anak kita ada kalau bicara akal karena ada mak, ada ayah, ada sebab, ada akibat. Tapi kalau Allah nggak begitu, nggak mesti ada sebab baru ada akibat. Nabi Adam nggak ada mak, nggak ada ayah, jadi itu Nabi Adam. Nabi Isa lahir itu Nabi Isa, Siti Maryam hamil tanpa suami, Nabi Isa lahir. Sekarang mama banyak perempuan sekarang banyak juga nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ya, mau kalah, tapi bukan di sana. Nggak mau kalah, dia nggak ada suami tapi hamil. Kalau ditanya kenapa hamil, Neng? Aku kan pengen kayak Siti Maryam. Nggak ada suami hamil. Nah, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah menguatkan iman kita. Hikmah yang ketiga, selalu saya sampaikan, Isra Mi'raj itu adalah yang terpenting adalah untuk perintah sholat. Semua hukum-hukum Allah itu melalui malaikat Jibril. Zakat, perintah Allah dari malaikat Jibril melalui wahyu. Puasa, wahyu dari malaikat Jibril ke Rasulullah. Apalagi perintah-perintah yang lain dari malaikat Jibril. Khusus sholat, Allah langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke rok-rok sana. Sampai lagi ke-7, malaikat Jibril tidak bisa langsung ikut, terbakar dia. Rasulullah sendiri yang naik ke atas, ke Sidratul Muntaha sana. Malaikat Jibril tidak. Begitu pentingnya sholat itu. Begitu sampai Rasulullah di atas, Rasulullah mengatakan, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi tahiyat yang kita baca tiap sholat itu percakapan Allah dan Rasulullah. Waktu di Sidratul Muntaha kata Rasulullah, segala puji, segala yang ketinggian ada untukmu ya Allah, kata Rasulullah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, selamat atasmu hai nabiku, kata Allah, dan rahmatku atasmu, kata Allah, dan keberkahan untukmu. Tapi Rasulullah tidak egois. Walaupun dalam keadaan jalan-jalan itu Rasulullah, ya, jalan-jalan ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, tidak egois, tapi Rasulullah mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan selamat juga atas kami, kata Rasulullah, dan atas hambamu yang beribadah dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Rasulullah tidak katakan selamat atasmu dan keluarga, tapi kepada hamba-hambamu yang soleh, umatku, kira-kira begitu. Jangan lupakan juga umatku. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita, umatnya ini. Sehingga perintah sholat itu diberikan Allah pertama kali 50 menurut satu riwayat, 50 waktu. Saya yakin
Kalau sempat sholat itu 50 waktu, kita nggak sempat ngaji. Boro-boro ngaji, masak juga nggak sempat ibu. 24 jam dibagi, coba pakai kalkulator. 24 jam dibagi 50, berarti tiap setengah jam 0,48 menit. Setiap setengah jam sholat, tiap tengah jam sholat, tiap tengah jam sholat, baru masa ini doang, sholat lagi, baru lagi ini, sholat lagi, mau tidur, sholat lagi. Ya kapan tidurnya, kapan kerjanya, sholat mulu. Tapi Rasulullah, karena Rasulullah itu hamba yang nerimo, Rasulullah terima. Turun Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahasa kita, ngobrol mereka sesama satu lighting sama Rasulullah. Apa kabar man? Kata Nabi Musa. Alhamdulillah baik Mus. Dari mana lo? Ketemu Allah tadi. Ngapain? Ini bawa hadiah sholat 50 waktu. Hah? 50? Kata Nabi Musa. Minta kurang. Kenapa? Nggak sanggup umatmu. Jangankan umatmu yang kecil-kecil, yang makan cuma kangkung sama genjer doang. Umatku begitu besar, kuat, nggak sanggup. Rasulullah, ya juga ya. Naik lagi Rasulullah. Kemudian Allah minta kurangi 5 menjadi 45. Ketemu Nabi Musa. Gimana? Man? Kurang 5, kata Nabi Muhammad. Nggak sanggup, minta kurang lagi. Nggak sanggup, pasti nggak sanggup, kata Nabi Musa. Naik lagi, kurang lagi 5, sampai 45 kali turun naik. Gimana? Udah berapa ribu? Kata Nabi Musa, udah tinggal 5. Minta kurang lagi, pasti nggak sanggup itu. Kata Rasulullah, malu saya ketemu Allah. Udah 45 kali saya turun naik. Ini juga udah ngos-ngosan ini, kata Nabi Muhammad. Udah cukup dah. Akhirnya tas 5. Itu pun 5, itu pun banyak yang zuhurnya lewat, asarnya ketiduran, maghribnya kebablasan, isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Kapan sholatnya itu? Itu 5 lah, coba 50, Masya Allah. Maka bertemu dengan Allah adalah sesuatu hal yang indah. Di surga sana begitu banyak kenikmatan-kenikmatan surga. Kata ahli surga, kenikmatan yang terindah adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau ketemu sama Allah? Mau? Takut disuruh mati kan dia. Ya mau lah, tapi itu mati dulu. Tapi kita bisa bertemu dengan Allah minimal 5 kali sehari. Nggak nunggu mati. Sholat itu kita sebenarnya lagi ngobrol sama Allah, lagi bercakap-cakap dengan Allah. Allahu Akbar. Itu kita mengatakan Allah Maha Besar. Bagaimana besarnya Allah? Saya kalau bawa laptop, saya akan tunjukkan ilustrasi bagaimana besarnya alam semesta ini. Ada itu videonya. Allah Maha Besar. Jadi waktu kita Allahu Akbar itu, hati dan pikiran kita memang fokus dengan kebesaran Allah. Kita ini kecil banget. Jangan Allahu Akbar pikiran kemana-mana. Kan kalau dalam buku fikih ada kan sebagian ustaz membaca usolli haram, membaca usolli bid'ah. Kan ada begitu. Kalau kata saya mah apa salahnya orang baca usolli? Kan belum sholat, sebelum sholat kan baca usolli. Kalau kata saya jangan kan usolli, nyanyi aja sebelum sholat boleh. Saya ambil dulu, habis ngambil dulu, saya nyanyi. Seharusnya engkau berada di sisi Tuhan sayangku, kini tinggal tenang saja.
menghantui dalam hidup. Allahu Akbar. Sah nggak kalanya? Hah? Kok nggak sah? Nah ini mau saya tanya. Saya sebelum sholat saya menyanyi. Itu lagu itu tadi loh bapaknya. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain. Allah. Salah sholatnya? Tidak. Hah? Tidak. Salah. Kenapa pula tidak? Cuman niat itu kan di hati. Waktu Allah Akbar itu pasang niat Allah sengaja aku sholat. Sah. Cuman itu kalau PA. Kalau sahnya mas sah. Iya kan? Cuman apa ada orang mau sholat nyanyi dulu? Cuman bicara sah itu sah. Berdosa kan dia tidak. Bisa bilang berdosa. Kan begitu. Sama dengan ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu sholat. Habis sholat dia berzikir. Subhanallah. Pokoknya ada zikir ini begitu baca dan sebagainya. Ada mengatakan itu bid'ah. Kalau kata saya emang nggak masalah. Mau habis sholat mau melihat HP boleh, mau habis sholat mau ke kamar mandi boleh, mau habis sholat berzikir boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh lagi sholat menyanyi, nah itulah. Ataupun habis takbir niat Allahu Akbar usolli fardhu maghribi salat. Ah itu baru tidak boleh. Tapi kalau usolli sah-sah saja. Jangan menyalahkan orang usolli, nggak usolli nggak ada masalah. Yang menjadi rukun dan syarat sholat itu adalah niat. Niat itu di mana? Di hati. Jadi kalau nyanyi sebelum sholat sah. Aku lagi udah diterangin juga. Kalau menyanyi waktu sholat sah nggak? Sah. Cuman iya lah. Nah, cuman bukannya tidak baik, bukannya tidak sah. Nah itu tadi. Jadi sholat 5 waktu itu diperintahkan Allah menjadi 5 waktu. Saya lanjutkan cerita ini ya, Bapak ya. 10 menit lagi deh, nanti baru tanya jawab. Sewaktu Rasulullah sampai Isra Mi'raj, duduklah Rasulullah dekat Ka'bah. Duduk ya. Termenung Rasulullah. Termenungnya apa? Dia bingung menceritakan. Seperti semut tadi mau ceritakan ke temannya. Dari mulai mana saya mau menceritakan peristiwa ini? Pasti nggak masuk akal ini, kata Rasulullah. Tapi memang harus saya ceritakan. Pas lagi duduk-duduk Rasulullah termenung di dekat Ka'bah, lewat Abu Jahal. Jatuh. Memang Abu Jahal ini musuh bubuyutan ini. Ngapain enggak? Kata Abu Jahal. Ya Rasulullah, enggak saya. Ya Rasulullah kan Al-Amin, orang yang terpercaya dan tidak pernah berbohong. Tak pernah Rasulullah bohong. Cuman ada beberapa bohong yang dibolehkan Rasulullah. Pernah kita bahas kan? Ingat? Masih ingat? Masih ingat? Dulu lupa kali ya? Itu setahun yang lalu. Ada 3 bohong yang dibolehkan. Pertama, untuk membahagiakan istri. Nah, istrinya masak keasinan, ya kan? Karena pengantin baru, dia pengantin baru. Datang ke istrinya, gimana bang? Gimana? Masakanku gimana bang? Kata gini, rasa lagi. Mau keluar biji matanya. Rupanya dia lupa kebanyakan garam 3 sendok. Gimana bang? Kalau gue bilang gak enak, dia tersinggung. Kenapa? Makanya dia tapi gak habis. Kok gak dihabisin bang? Aduh, saya tadi udah makan tadi di kantor.
dan mau lapar banget, alhamdulillah dia lapar ditahan, tapi karena begitu ingin menyenangkan boleh. Apalagi menyelamatkan orang dari pembunuhan boleh berbohong. Nah Rasulullah ini al-amin, nggak pernah berbohong. Kata Rasulullah, tadi malam saya begini, cerita Rasulullah semua perjalanan Isra wal Mi'raj yang diceritakan sama Abu Lahab tadi. Abu Lahab apa Abu Jahal lupa saya. Terus apa kata Abu Lahab? Nih kesempatan saya nih untuk menghancurkanmu dan menghancurkan agama. Dalam hatinya, yuk kita dibawa Abu Jahal lah katakan, dibawa Abu Jahal lah Rasulullah ini ke suatu bukit, yang mana bukit itu tempat pengumuman penting. Dikumpulkan sama Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, kumpul, ada berita penting. Tujuan Abu Jahal ini supaya Rasulullah menceritakan cerita ini dan orang semua mengatakan bohong dan orang murtad yang diinginkan oleh Abu Jahal. Ya Rasulullah dengan polosnya Rasulullah cerita, ya kaum Quraisy, tadi malam saya begini, saya Isra diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Pada masa itu banyak orang menjadi murtad karena nggak masuk akal, mustahil. Secara logika pada masa itu boro-boro mau semalaman ke Palestina saja 3 bulan baru sampai. Tapi ada satu penyelamat masa itu, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq inilah menyelamatkan agama Allah pada masa itu. Apa kata Abu Jahal? Tinggal semua udah pada memurtad. Kata Abu Jahal, tinggal satu. Kalau satu ini tidak percaya dengan Rasulullah, habislah agama Rasulullah. Kata Abu Jahal. Jumpailah Abu Bakar ke rumahnya. Lalu Abu Bakar, ada apa? Kata Abu Bakar. Diceritakan sama Abu Jahal, tadi malam Muhammad begini. Kata Abu Bakar, benar Rasulullah cerita seperti itu. Kata Abu Bakar, benar. Kalau Rasulullah menceritakan seperti itu, aku percaya. Kata Abu Bakar. Kalau Nabi Muhammad mengatakan dinding itu putih, padahal aku melihatnya hitam, maka aku akan butakan mataku, bohongkan mataku, aku akan mengatakan itu putih. Segitulah yakinnya Abu Bakar kepada Rasulullah pada saat itu. Tapi Rasulullah mengatakan, sampai bukit ditanya sama Abu Bakar, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi aku yakin, kata Abu Bakar, jika engkau menerangkan pertanyaan-pertanyaanku dan kaum Quraisy ini harus percaya. Coba ceritakan bagaimana perjalananmu semalam. Kalian tahu bahwa Rasulullah tidak pernah ke Palestina. Rasulullah tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Kita tanya pada saat ini, berapa tiang yang ada di Masjidil Aqsa? Bagaimana bentuk kubahnya? Apa warna masjidnya? Di sebegang ini bagaimana gangnya, jalan ini bagaimana jalannya, kata Abu Bakar. Dengan gamblangnya Rasulullah menceritakan Masjidil Aqsa itu tiangnya segini, warnanya ini, pintunya segini, bla 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 bla, kata Rasulullah. Barulah mereka yakin bahwa Rasulullah tidak berbohong. Kenapa? Karena Rasulullah menceritakan apa yang dia tidak pernah jalani. Dan orang-orang di situ, kaum Quraisy yang pembesar-pembesar itu kan sering ke sana, sering ke Palestina, sering ke Masjidil Aqsa berdagang. Maka sebagian besar kembali menjadi Muslim. Nah ibu-ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj ini banyak sekali yang ingin kita bahas. Tapi intinya adalah ada 3 poin yang saya ceritakan. Pertama, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah untuk menghibur Rasulullah yang lagi berduka. Perjalanan Isra Mi'raj itu yang kedua, bertujuannya untuk menguatkan iman kita bahwa tidak semua hukum-hukum Allah dan berita-berita itu harus masuk ke dalam akal. Tapi iman berbicara baru bicara akal. Jangan akal dulu baru iman dulu baru akal. Dan yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah untuk menjemput sholat, perintah sholat kita. Maka sekali lagi, untuk khusus sholat ini jangan ditinggalkan, ibu. Jangan ditinggalkan. Suami kita, anak kita, ingatkan terus sholat.
Selamatkan anak kita dari siksa api neraka. Sering saya ilustrasikan, anak kita ini, kita punya rumah kita terbakar, anak kita lagi tidur, apa yang ibu lakukan? Bangunin. Kalau dia nggak mau bangun, diguyur dia. Nggak mau juga bangun, seret itu anak. Supaya apa? Supaya dia tidak terbakar. Kan begitu. Dari anak kita tidak mau sholat, sama dengan dia akan terbakar nanti di neraka. Maka usaha kita membangunkan dia subuh supaya sholat sama seperti membangunkan rumah lagi terbakar. Bangun, disiksa api neraka. Kalau nanti tolong, bangun, angkat dia, seret dia, bawa dia kamar mandi, guyur dia untuk sholat. Seperti kita takut dia nanti terbakar. Lebih dahsyat api neraka dari api yang ada terbakar di rumah kita. Jadi khusus untuk sholat ini sebegitu pentingnya sholat, sampai-sampai Allah yang kasih langsung kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril. Ini saja dulu sebelum kita tutup. Ibu-ibu yang ingin bertanya saya persilahkan. Monggo. Ya Bu, silakan. Kan tadi nanti ada yang mengatakannya kita cuma di waktu. Berarti kalau tidak mengatakan senang-senangnya semua menjadi 50 juga. Apa itu termasuk wajib pahala kita itu? Iya. Oke. Saya jawab dulu ya. Nanti kalau pertanyaan kedua. Jadi begini. Umat Rasulullah ini adalah umat yang terbaik dan istimewa. Umat Rasulullah itu. Pernah Rasulullah di dalam sebuah hadis qudsi bertanya kepada Allah melalui malaikat Jibril, umatku umurnya antara 60 sampai 70 tahun, kata Rasulullah. Sangat sedikit melebihi itu. Tapi umur 60 sampai 70 tahun itu amalannya bisa ribuan tahun. Yang penting kita tahu ilmunya. Begitu banyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, sholat di Masjidil Haram dibanding sholat di Masjid Muhajirin ini lebih afdal di Masjidil Haram 10.000 kali lipat. 1.000 atau 10.000? 10.000 kali. Kalau kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 20.000 rakaat di Muhajirin. Coba kalau kita sholat di Muhajirin ini 20.000, gempor dari kita. Ada pada kita sholat di Muhajirin 20.000 rakaat non-stop. Encok kita. Dia boro-boro 20.000. Sholat tarawih yang 11 rakaat aja pengen cepat. Umpama nanti Ramadan mau sholat tarawih, lihat imamnya siapa ya? Oh Ustaz, kok masuk kamu mama itu? Giliran lihat jadwal Ustaz, Ustaz Sukri agak cepat datang. Kalau sempat di sholat di 11 rakaat, jangan kan 20.000. Sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke ibu belakang kapan belah. Ini sholat Bismillah di dasar menit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata ibu di belakang. Habis ini bocah apa? Dan coba baru 11 saja. Tapi juga jangan begitu lama-lama banget. Jangan terlalu cepat. Ada 23 rakaat sama 11 duluan 3 berat dari 11.
Ada kan sholat tarawih kilat, dia di HP sering nanti viral. Allahumma sholli ala Muhammad amin. Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin amin. Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encok. Habis dari situ manggil tukang urut kita. Ya jangan begitu, tidak sah, tidak ada tumaninahnya. Nah maksud saya, begitu banyaklah pahala-pahala dikasih Allah kepada umat Rasulullah. Sholat jenazah, walaupun kita tidak kenal itu jenazah, kalau memang ada waktu kita ikut. Kadang-kadang perempuan jarang saya lihat ikut sholat jenazah, padahal pahalanya luar biasa. Ikut belakang. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau atau ikut melaksanakan sholat jenazah, Allah akan kasih dia pahala sebesar 1 qirah, kata Rasulullah. Kalau dia ikut memakamkan, bagi laki-laki memakamkan, dia dapat 1 qirah. Ditanya para sahabat, apa itu qirah ya Rasulullah? 1 qirah itu besarnya bagaikan sebesar gunung Uhud. Bayangkan pahala mensolatkan jenazah yang tidak ada pahala di ibadah-ibadah yang dan banyak pahala-pahala yang lain. Kalau di zaman para nabi-nabi sebelum Rasulullah, 1 pahala, 1 kebaikan dibalas 1 pahala, 1 dosa dibalas, 1 keburukan dibalas 1 dosa. Bahkan umat Nabi Musa kalau tidak salah saya, di dalam kitab ada itu, mereka bertobat, tobatnya mesti bunuh diri. Zaman Nabi Musa, mau tobat bunuh diri. Kalau kita cukup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Syarat taubat itu kan 3. Istighfar dengan mulut, menyesal dalam hati, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Itu taubat. Jangan kita istighfar tapi kita bangga. Apa itu bangga? Diulang-ulang setiap ngobrol sama teman menceritakan aibnya sendiri. Bahkan orang yang menceritakan aibnya tadi malam itu tidak mendapat ampunan dari Allah. Pernah kita bahas. Ya, jadi umat Rasulullah ini adalah umat yang istimewa. Meskipun dikasih Allah perintah sholat 5 waktu, tapi pahalanya sholat itu 50 waktu. Tapi ada yang 50 waktu, bisa juga kurang, bisa juga lebih, tergantung kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umat Rasulullah. Ada lagi yang mau bertanya? Habis? Cukup ya? Alhamdulillah, baik Ibu, jam sudah menunjukkan jam 7 kurang 1 jam setengah. Maka kita sudahi dulu jatah pengajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Mungkin 1 kali pertemuan lagi atau 1 kali pengajian lagi nanti dalam sore yang lain, penutupannya. Atau sekarang penutupannya itu nanti bulan depan ya. Penutupan, maka masuk kita ke Ramadan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di bulan Ramadan. Saya kalau nggak salah dapat jadwal saya di sini sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan doa tadi, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkati umur kita di bulan Rajab ini. Banyak-banyak latihan Ibu di bulan Rajab, karena kita akan masuk kompetisi di bulan Ramadan. Kenapa saya bilang, pernah saya sampaikan di Maulid di Ramadan tahun lalu, kita mau ikut lomba kayak orang main bola, latihan nggak pernah, pemanasan enggak, ujuk-ujuk ikut tanding, baru menang baru 2 kali putaran lapangan pingsan orang. Begitu juga orang yang puasa, sebelum masuk Ramadan itu bulan kompetisi, tanding. Di bulan Rajab ini kita perlu latihan. Latihan apa? Latihan puasa, latihan sholat malam, latihan sabar. Banyak orang nanti puasa bulan Ramadan itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Latihan sabar. Astagfirullahaladzim. Pokoknya lagi pulang malam, jangan ngomel. Astagfirullah.
umpamanya. Astagfirullahaladzim tapi gigi rapet. Latihan sabar, ya kan? Lah suami nggak ngasih uang belanja. Datang laki-laki bangun-bangun Mbak Mak, bikin kopi dong. Ini kalau kadang-kadang air putih ini bikin darah tinggi mau juga ya. Kenapa bikin darah tinggi? Karena kita minta kopi dikasih air putih lagi. Kita minta kopi dikasih air putih lagi. Apa nggak darah tinggi kita buat itu? Nah oleh karena itu latihan sabar, latihan menjaga mulut, untuk tidak ngomongin orang, melatih mimik wajah. Ini mimik wajah ini dilatih, jangan ngeselin. Ada kan orang memang dia nggak ngomongin sih enggak, tapi mimiknya ngomongin orang. Nah itu kan ngomongin orang, memang dia nggak bilang apa-apa, cuma gimana? Nah latihan untuk tidak seperti itu. Nah jadi supaya bulan Ramadan itu kita ada begitu di sini. Nah, jangan ya, itu menyakitkan, lebih menyakitkan dari diomongin. Iya, kita datang berdua, bertiga, ibu di bertiga, mohon maaf nih, ibu Usari, ibu bertiga nih, yang lain belum pada datang. Tiba-tiba yang ini berdua bisik-bisik, yang ini dicuekin, bagaimana perasaan? Gimana perasaan? Hati-hati dengan sikap. Dilarang kita berbisik-bisik kalau ada orang yang lain. Kalau perlu chatting aja, chatting. Dia kan nggak tahu. Jangan. Artinya jangan menyakitkan perasaan. Latihan supaya di bulan Ramadan nanti kita kualitas ibadah puasa kita memang benar-benar berkualitas. Tapi kalau kita tidak latihan dari sekarang, kalau cuma latihan puasa gampang. Saya yakin ibu-ibu ini kuat puasa. Tapi melatih ini loh susah. Ini mimik, sikap, hati, belajar dari mulai sekarang supaya Ramadan nanti benar-benar masuk kita. Ramadan sudah siap, mental kita, fisik kita, hati kita memang benar-benar siap bulan Ramadan, sehingga akhir Ramadan kita menjadi pemenang, mendapat medali dari Allah yang namanya la'allakum tattaqun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai. Poin yang kita dapatkan adalah di bulan